Yes. Hi, everyone. Thank you for joining us a webinar with us. Later on, you can submit a question via the chat or directly raise a hand. I must advise you that this call is being recorded, and we are honored to have the management of ASA with us. We have Pak Projo, Pak Suyanto, Pak Jerry, and IR team. And we also welcome our owner with us, Ibu Miming. Now, I'm handing over the floor to our host, Pak Fitra. Oke, thank you sekali Laurencia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Sobat Samuel Sekuritas Indonesia untuk berpartisipasi di webinar kita hari ini. Yang kebetulan hari ini kita akan bicara mengenai logistik. Nah, kemarin kan sudah mudik. Mudik itu kan hitungannya sebenarnya kita lalu lalang. Lalu lalang itu pakai apa sih? Transportasi. Siapa yang membawa makanan kita? Siapa yang kemudian membawa barang-barang kita? Ya, ini mungkin ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan sekarang. Strategi penguatan bisnis dengan integrasi logistik. Hari ini kita kedatangan bapak-bapak dari ASA. Dan di sini kita gembira sekali ada hadir Pak Suyanto. Apa kabar Pak Suyanto? Ada Pak Projo juga jika sudah bergabung dan juga ada Pak Jerry Pandi. Mungkin sebelum kita akan memulai talk show hari ini, ada baiknya kalau kita juga mempersilakan Bapak-Bapak sekalian untuk sedikit sharing lah mengenai ASA itu. Apa sih ASA? Di sini seperti apa? Kita mulai dulu dengan penayangan video dari ASA ya, sekitar 5 menit dan kemudian akan dilanjutkan oleh presentasi singkat oleh bapak-bapak dari ASA. Silakan. Aktivitas kian padat. Kebutuhan mobilitas pun semakin beragam. ASA hadir menjawab kebutuhan Anda. Dengan opsi sewa kendaraan tahunan, ASA Ren menyediakan berbagai pilihan kendaraan termasuk passengers and komersial. ASA juga menyediakan layanan driver profesional yang memastikan setiap perjalanan Anda nyaman dan aman. Untuk menjawab kebutuhan mobilitas tinggi dari perusahaan di masa kini, ASA menyediakan carpooling and car on demand. Efisiensi waktu dan biaya adalah hal yang utama dari kedua layanan ini. Tak perlu khawatir jika ada pertanyaan atau keluhan tentang semua layanan ASA. Kami akan membantu dan menjawab Anda selama 24 jam penuh. Anda cukup fokus pada bisnis, urusan mobilitas serahkan kepada ASA. Bagi Anda yang selalu aktif dan memiliki aktivitas padat, Sharecar solusi yang tepat. Anda dapat menyewa mobil kapan saja dan di mana saja. Cukup gunakan smartphone, semua berada dalam genggaman. Baik untuk urusan pribadi ataupun bisnis, Sharecar bisa diandalkan. Kini ASA bukan hanya sekedar sewa kendaraan. Kami berinovasi, beli dan temukan mobil lelang berkualitas yang terpercaya dengan JBA. Transaksi jual beli mobil bekas terpercaya dan bergaransi dengan Caroline.id. Cargo Share hadir untuk membantu efisiensi perusahaan dalam bidang logistik end-to-end. Satria Antar Aja dengan sigap terpercaya, siap memastikan paket Anda terkirim dengan aman. ASA bertumbuh dengan dukungan lebih dari 30.000 unit mobil dan 5.000 driver profesional yang menjangkau seluruh Indonesia. Lebih dari 1.500 perusahaan korporasi terbaik telah mempercayakan mobilitasnya kepada kami. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang ini, waktu menjadi hal yang berharga. Kami memastikan setiap kendaraan yang digunakan berada dalam kondisi optimal dan layak untuk Anda kendarai. Komitmen kami adalah memberikan pelayanan terbaik dengan standar mutu yang tinggi. ASA selalu ada untuk menemani mobilitas bisnis Anda. ASA, the nationwide corporate car rental. Oke, baik. Menarik sekali videonya kali ini. Tapi mungkin juga kalau ada insight-insight yang menarik juga yang disampaikan oleh Bapak-Bapak di sini. 5 menit aja Pak, jangan lama-lama, nanti kita akan banyak diskusi ya, tanya jawab. Tapi kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Kita kasih kesempatan sekitar 5 menit. Silakan Pak. Oke, berarti presentasi dulu ya untuk sekilas Boleh. update tentang ASA itu apa sih bisnisnya secara singkat, dan juga kita update sedikit lah di tahun terakhir ini kita ada update apa aja di bisnisnya ASA.
Nah, seperti dari teman-teman tadi sudah lihat ya, jadi ASA ini sebuah perusahaan yang bergerak di ekosistem mobilitas orang dan barang. Dan kita punya 3 pilar bisnis utama, yaitu kita mulai bisnis ini sebagai corporate car rental. Di tahun 2003, kita melayani perusahaan-perusahaan korporasi, dan sekarang kita punya lebih dari 30.000 unit kendaraan di tahun 2023. Kita bantu berbagai perusahaan korporasi dan kita sadar bahwa di bisnis ini kunci utamanya itu adalah utilisasi. Makanya kita ciptakan namanya share car. Nah, jadi buat teman-teman yang mau sewa mobil harian atau mungkin jam-jaman, teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store atau di App Store, namanya share car. Nah, share car ini kita gunakan dari backup cars yang kita sewakan ke korporasi. Nah, kemudian di tahun 2006, 15 tahun setelah 3 tahun setelah kita ciptakan perusahaan ini, kita masuk ke bisnis logistik karena kita sadar bahwa semakin banyak kebutuhan logistik dari perusahaan-perusahaan pelanggan korporasi kita. Nah, kita awalnya mulai dari first mile dan mid mile di tahun itu, di tahun 2006. Ini memberikan kita 15 tahun lebih pengalaman di bisnis logistik. Nah, kemudian sejak awal cita-cita kita itu untuk melengkapi ekosistem end-to-end solution untuk di logistik ini. Makanya kita ciptakan Antaraja di tahun 2019 untuk menjadi the last mile services-nya dari kita. Dengan demikian kita sudah melengkap melayani dari first mile, mid mile, hingga last mile. Dan juga karena ya kita lihat sekarang ya, di mana e-commerce juga sudah mulai normalisasi permintaannya, makanya kita shifting back to B2B. Kita fokus kembali ke B2B. Makanya di tahun 2023 kita bangun namanya Cargo Share. Cargo Share ini fokus ke B2B, khususnya kita kembangkan juga di mid mile dan juga kita konsolidator dari express delivery lain juga. Kita bantu mereka di mid mile trackingnya dan juga dari services logistik ini kita punya berbagai service. Nanti kita akan bahas detailnya di belakang. Dan yang terakhir di tahun 2014 kita ciptakan pilar ketiga kita yaitu used car vehicle ecosystem. Nah, ini di bawah Autopedia Sukses Lestari, ISLC yang juga sudah mulai TBK sejak 2022. Ini ekosistem mobil bekas kita, di mana kita kan sewa kendaraan ke korporasi sekitar 4 tahun ya. Nah, setelah 4 tahun kita harus jual kendaraan itu. Nah, ketika kita jual, makanya kita ciptakan pilar ketiga ini, ISLC, untuk kita jual. Dan bisnis ini juga sangat bagus, terutama sekarang kita lihat ya harga mobil baru juga semakin tinggi dan juga suku bunga tinggi dan sebagainya. Makanya alternatif buat orang membeli mobil itu sebenarnya mobil bekas ini salah satu alternatif yang sangat bagus juga. Nah, di bisnis mobil bekas ini kita ada 2 bisnis, yaitu auction yang fee-based bisnis karena kita sebagai platform, dan juga retail bisnis ini untuk online to offline use car dealer, dan teman-teman kalau mau beli bisa lihat di caroline.id. Oke, sebentar. Untuk manajemen yang sekarang hadir bersama kita pada hari ini ada Pak Projo sebagai Presiden Direktur dari ASA, dan juga ada Pak Suyanto sebagai Business and Development Director, dan juga in charge di bagian logistik. Jadi buat teman-teman nanti yang mau nanya lebih detail tentang logistik juga bisa. Dan juga ada Pak Jerry sebagai Finance Director dari ASA. Dan mayoritas dari manajemen kita berasal dari Astra Group. Jadi sudah sangat bagus ya reputasinya, terutama juga di bidang otomotif. Oke, dari shareholder-nya juga teman-teman mungkin bisa lihat, kita bagian dari Triputra Group yang punya banyak perusahaan TBK juga di bursa, dan kita listed di several index juga. Nah, untuk update-nya sekilas saja untuk masing-masing pilar dari bisnis. Di pilar pertama, di Asaren, kita bisa lihat sendiri ya, dari ini merupakan heavy asset bisnisnya ASA dan juga core bisnis dari ASA, di mana kita punya 30.030 unit fleet. Nah, angkanya ini bagus nih di tahun 2023 lalu, dan bisa dilihat sendiri ya teman-teman, di mana setiap tahunnya kita mencatatkan pertumbuhan jumlah unit armada kita. Dari sejak tahun 2016 juga dari grafik ini bisa dilihat ya, terus bertumbuh. Artinya apa? Artinya permintaan dari pelanggan-pelanggan korporasi kita itu juga terus meningkat, seiring juga dengan pertumbuhan GDP dari negara kita. Nah, di bisnis ini, bisnis modelnya itu kita beli kendaraan setiap tahun sekitar ribuan kendaraan, kemudian kita sewakan ke korporasi sekitar 4 tahun, kemudian kita jual. Dan kita maintain setiap tahunnya tuh utilisasi di atas 90%. Artinya sustain growth-nya dan juga utilisasinya juga sustain. Nah,
kita harus spare sekitar 5-10% itu digunakan untuk backup cars lah. Istilahnya jika dibutuhkan untuk servis dan sebagainya. Makanya kita sewakan backup cars ini ke retail juga, beberapa kita sewakan ke retail untuk di bagian share car ini. Nah, di pilar kedua, di logistik, teman-teman harus tahu dulu nih. Jadi pertama ada first mile, mid mile, dan juga last mile di logistik itu. Nah, bedanya apa? Bedanya tuh ada di pengirim dan penerima barangnya. Seperti di first mile itu seperti dari gudang atau dari pabrik ke pusat distribusi, dan di mid mile itu dari distribusi atau ke toko-toko, atau dari distribusi satu ke distribusi yang lain, dan sebagainya. Sedangkan yang last mile itu langsung ke pengguna akhir ya, teman-teman tahu sendiri, Antaraja itu langsung ke pengguna akhir. Nah, sedikit cerita bahwa ASA itu sebenarnya mulai menjalankan bisnis logistiknya tuh di tahun 2006, 3 tahun sejak pendirian awal kita rental, itu kita mulai sewakan truk-truk ke pelanggan korporasi yang butuh pengiriman barang, hingga mengelola layanan pengemudi, manajemen armada, mengelola gudang mereka, bahkan juga trip management juga untuk pengiriman barang-barang pelanggan B2B kita. Oleh sebab itu, di tahun 2019, untuk mencapai cita-cita awal kita untuk melengkapi ekosistem end-to-end logistik solution, kita ciptakan namanya Antaraja di tahun 2019, dan ini kita kerjasama dengan SF Express. SF Express itu salah satu perusahaan kurir ekspres paling menguntungkan di Cina sebagai pemegang saham dari Antaraja. Jadi kita punya hubungan yang erat juga dengan SF Express untuk transfer knowledge juga, dan sejak awal mereka sudah ngomong ke kita buat untuk kita fokus ke B2B karena itu lebih menguntungkan. Dan kemudian terakhir di tahun 2023 itu kita memperkuat ekosistem kita khususnya di mid mile. Makanya kita ciptakan cargo share. Dan gak cuma itu, dengan terbentuknya cargo share ini membuka peluang bagi perusahaan kita untuk berkolaborasi dengan berbagai pemain lain dan juga berbagai B2B lain. Selain kerjasama dengan SF, cargo share ini juga sudah mulai berkolaborasi buat proyek-proyek lain seperti dengan K24, Mostras untuk memperkuat logistik di pharmaceutical. Dan juga kita sudah meningkatkan minority investment di cold space untuk meningkatkan di cold chain logistik. Nah, kita juga ada bantu logistiknya Evisery, dan juga di tahun lalu kita juga sudah mulai bantu IKEA untuk logistiknya mereka dan sebagainya. Jadi kita banyak pelanggan B2B lain juga. Oke, jadi bisnis logistik ASA itu lebih dari sekedar Antaraja doang gitu. Karena sekarang kita lihat tren pasarnya itu di mana banyak perusahaan, semakin banyak perusahaan itu mulai fokus pada bisnis intinya mereka dan melakukan outsourcing pada bisnis mengintinya. Nah, seperti contohnya bagian logistiknya, salah satunya. Nah, saya ini menawarkan solusi logistik itu yang paling terintegrasi di Indonesia, sehingga mereka juga bisa melakukan banyak penghematan biaya, lebih efisien dan juga lebih optimal dalam menjalankan bisnisnya mereka. Mereka bisa fokus ke core bisnisnya. Dan spesialisasi dari ASA sendiri itu di tracking services. Kita menyediakan berbagai layanan kayak fleet management, trip management, layanan driver, warehouse management. Semuanya kita optimalkan menggunakan sistem canggih yang kita punya, namanya TMS, Transportation Management System. Nah, ini kita punya in-house, dan ini juga merupakan salah satu keunggulan dari teknologi kita, karena kita develop sendiri in-house, dan juga gunanya untuk dapat mengatur rute-rute perjalanan mana yang lebih efisien, muatan-muatan truk itu gimana diaturnya supaya lebih optimal, dan sebagainya. Jadi bisa semakin optimal juga dalam menjalankan setiap operasionalnya. Jadi sebagian besar layanan di bisnis logistik ini untuk B2B khususnya itu customized. Karena yang kita tawarkan kepada pelanggan itu adalah solusi logistik yang terbaik bagi mereka. Dan biasanya mereka itu punya kebutuhannya sendiri-sendiri, makanya cenderung customized. Nah, tahun ini kita fokus untuk logistik ini pada profitabilitas, di mana first dan mid mile ini margin keuntungannya jauh lebih bagus dibandingkan di last mile. Tapi Antaraja ini tetap akan kita pertahankan dan akan menjadi bagian yang penting juga bagi solusi logistik dari ASA sendiri untuk dapat menciptakan solusi yang end-to-end. Dan bisa dilihat di mana ekosistem kita ini juga strategis karena kita merupakan bagian dari beberapa pemain lain juga di ekosistem kita. Ada Kuliner Logistik yang merupakan bagian dari Triputra Group,
SF Express bagi pemegang saham kita, dan juga carrier logistik yang bisa melengkapi ekosistem kita juga. Nah, selain teknologi TMS tadi, ASA itu juga menjadi satu-satunya perusahaan ekspres logistik di Indonesia yang menggunakan robotic sorting facility seperti ini, di gambar dan video berikut ini. Ini teknologinya kita adopsi dari Cina dan juga hasil koordinasi juga dengan pemegang saham kita SF Express. Nah, beberapa tahun terakhir ceritanya ASA itu soal antar aja yang melayani e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Khususnya di tahun 2019 sampai 2022. Kita fokus kembangin last mile pada waktu itu. Dulu ceritanya kita sebagai konsolidator e-commerce karena kita melayani semua e-commerce secara agnostik. Nah, sekarang cerita logistik ASA itu berfokus pada B2B dan juga kita sebagai konsolidator perusahaan ekspres logistik lain juga di bagian mid mile truck-nya melalui cargo share. Dulu setiap pemain logistik ekspres itu seperti Antaraja, JNE, Cepat dan lain sebagainya, mereka mengantarkan paket-paketnya sendiri-sendiri. Padahal bisa saja satu penjual toko online itu menggunakan beberapa jasa kurir. Sehingga hal tersebut mengakibatkan biaya logistik itu juga semakin mahal bagi mereka karena transportasi juga semakin tinggi. Nah, tapi sekarang karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan terbentuknya cargo share, kita bisa bantu mereka mengurangi biaya tersebut karena cargo share bersifat agnostik sehingga tidak terikat hanya pada brand-brand tertentu saja. Jadi misalnya ada pengiriman dari Jakarta ke Surabaya, itu full truck, tapi waktu dari Surabaya ke Jakarta baliknya itu pasti lebih sedikit loadnya dari waktu dari Jakarta ke Surabaya. Nah, kita mau mengkonsolidasi ini dan juga kita ada konsol dari B2B juga, makanya kita bisa lebih efisien dan juga mereka tertarik dengan kita karena solusi kita menawarkan solusi yang terintegrasi dan juga kita menawarkan cara yang lebih efisien untuk mengangkut barang bagi mereka dengan biaya yang juga tentunya lebih rendah bagi mereka. Jadi win-win solution. Nah, slide ini menyimpulkan di mana logistik kita itu jauh lebih daripada hanya last mile. Kita juga menawarkan berbagai layanan, tracking services, warehouse management, cold storage. Bahkan kita juga karena bagian dari ekosistemnya SF Express, juga memungkinkan kita untuk melakukan cross-border logistik melalui kerjasama dengan mereka. Oke, cepat aja langsung ke third pilar bisnis kita di ASLC, di Used Vehicle Ecosystem. Mungkin untuk detailnya teman-teman bisa arrange, kita harus arrange meeting tersendiri nih buat Autopedia karena panjang banget buat diskusi lebih lanjut tentang Autopedia. Tapi simpelnya di Used Vehicle Ecosystem ini sangat bagus, di tahun kemarin juga sangat bagus kinerjanya dan kita bisa berhasil mempertahankan market share kita juga. Kita ada dua bisnis utama di wholesale dan juga di retail. Wholesale ini merupakan bisnis fee-based income melalui GBA dan mayoritas sourcing kita juga dari leasing company, used car dealer dan juga corporate dan pembeli kita dari small medium used car dealer dan juga individual. Sedangkan untuk retail kita harus assume inventory, kita harus membeli inventory, kita modifikasi dan juga baru kita jual ke pengguna akhir. Nah, Caroline punya dua opsi, bisa jual langsung pengguna akhir atau jual ke GBA. Jadi di bisnis ini merupakan salah satu keunggulan ekosistem kita karena kita punya GBA. Caroline nggak harus tahan inventory terlalu lama. Jika nggak laku dijual, bisa dijual melalui GBA dan juga tetap masih untung. Gitu. Dan permasalahan utama di bisnis mobil bekas ini di Indonesia itu adalah masalah trust. Karena kebanyakan orang mau beli mobil, mereka bingung beli di mana, penjualnya siapa, dan juga apakah mobil tersebut mungkin bekas banjir atau bekas tabrakan dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka beli ke satu tempat, terus orangnya kabur dan sebagainya. Jadi mereka takut. Makanya kita hadir sebagai perusahaannya juga di backup sama ASA Group, Triputra Group. Kita memiliki reputasi yang bagus dan kita mau terjun di market, kita mau penetrate market itu untuk menyediakan salah satu solusi yang paling terpercaya di Indonesia. Nah, di tahun 2023, Caroline punya 10 showroom dan JBA punya 37 lokasi di seluruh Indonesia. Untuk Caroline masih fokus di Jabodetabek. Oke, JBA berhasil maintain market share 40% dan juga menjadi nomor 1 di Indonesia. Kita maintain market share itu. Dan penjualannya dapat teman-teman lihat juga di tahun 2023. Penjualannya juga meningkat signifikan dan juga sudah mulai kembali
ke pre-COVID level. Dan di tahun ini juga kita lihat juga masih sangat bagus karena marketnya dari mobil bekas ini sangat-sangat besar. Apalagi dengan harga mobil baru juga semakin mahal. Ini jadi alternatif yang sangat bagus bagi mereka yang mau membeli mobil. Dan di Caroline kita juga penjualannya bahkan mencapai target awal tahun kita capai 3.135 unit terjual. Dan yang seperti tadi saya mention, di mana kita mau menciptakan trust di bisnis ini. Makanya kita juga menyediakan garansi 7G Plus buat para pembeli kita. Jadi ini ada jaminan bebas banjir, bebas tabrakan, dan lain-lain. Bahkan sampai kita garansi juga buyback jika kondisinya tidak sesuai dengan yang kita cantumkan di captionnya juga. Nah, pasarnya ini masih sangat besar, makanya kita optimis tahun 2024 ini masih dapat mencatatkan pertumbuhan yang double digit. Oke, secara finansial mungkin bisa dilihat sendiri ya, di mana secara grafik pertumbuhan top line ASA sejak 2019 itu sebagian besar didorong oleh Antaraja. Ada sedikit penurunan pendapatan pada tahun 2023 sejalan dengan strategi kita juga untuk mengurangi kapasitas di Antaraja. Tetapi dapat dilihat bahwa pendapatan bisnis ASA secara konsisten terus mencatatkan pertumbuhan. Yang warna kuning ini dapat dilihat ya, tetap mengalami pertumbuhan sepanjang tahunnya. Ini bisnis ASA yang lain. Nah, diikuti juga oleh profitabilitasnya juga yang juga terus bertumbuh. Dan saat ini komposisi pendapatan ASA didominasi oleh legacy bisnisnya dia, yaitu penyewaan kendaraan korporasi sekitar 42%, sekaligus sebagai penopang dari bottom line kita. Dan pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya juga, di tahun 2023 Antaraja itu masih menanggung kerugian. Kenapa? Karena kita masih ada beberapa sunk cost, seperti penyewaan gudang yang masih terikat kontrak selama beberapa periode, dan diikuti oleh biaya-biaya lainnya yang masih ongoing kontrak lah. Nah, ini butuh waktu untuk habis sehingga bisa menurunkan cost juga. Namun bisa dilihat dari loss-nya di Antaraja juga sudah jauh lebih baik di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Nah, di balance sheet sendiri bisa kita lihat di mana trennya juga terus meningkat dan sekarang kita punya 7,4 triliun di tahun 2023 asetnya. Ikuti juga pertumbuhan ekuitas dan liabilitas. Kita juga siapkan cash yang juga cukup tinggi di beberapa periode terakhir untuk mengantisipasi berbagai turbulensi bisnis di tahun 2023 dan juga untuk mempertahankan pertumbuhan dari masing-masing bisnis ASA. Nah, untuk ESG sendiri, mungkin nanti teman-teman bisa cek di sustainability report kita atau di laporan tahunan kita untuk bisa lebih banyak waktu lah untuk diskusi dengan manajemen. Sedangkan untuk outlook-nya sendiri, bisa dilihat kita targetkan positif top line growth, tapi kita lebih targetkan pada pertumbuhan di bottom line sebesar 5-10%. Dan diikuti juga oleh berbagai pertumbuhan dari masing-masing bisnis. Di rental ini juga secara konsisten terus mencatatkan pertumbuhan, dan cargo share juga menunjukkan tren yang bagus dari permintaan pelanggan-pelanggan B2B baru kita. Dan Antaraja kita targetkan semakin membaik secara laba di tahun ini, dan kita targetkan BEP di tahun 2025 lah secara konservatif. Dan untuk di bisnis kendaraan used vehicle ecosystem, kita optimis untuk catat pertumbuhan double digit secara top dan juga bottom line. Oke, secara keseluruhan kita merupakan bagian dari ekosistem mobilitas orang dan barang dengan 3 pilar bisnis utama: sewa kendaraan korporasi, penjualan kendaraan bekas ASLC, dan juga logistik end-to-end secara keseluruhan yang terintegrasi. Oke, mungkin sekian dari presentasinya. Lebih serunya kita langsung tanya jawab aja mungkin ya sama manajemen. Saya kembalikan ke Pak Fitra. Oke, terima kasih Pak Michael. Ya, komprehensif sekali. Ya, sebelum kita mulai tanya jawab, mungkin ada baiknya juga kita mendengar sedikit mengenai analisa teknikal dari saham ASA. Bisa Pak Al-Fatih. Silakan Pak Al-Fatih. 2 menit. Ya, baik. Ya, udah kelihatan ya. Baik, saya mulai dengan sentimen market ya, di mana ada di akhir ini ada kenaikan ya, rekomendasi buy untuk Astra, ini konsensus, dan target konsensusnya naik ya dari tadinya 600 ke 790. Kemudian ini juga dia sekarang untuk PI rasionya standar deviasi 1 tahun ini ada di -1 ya, jadi bisa dianggap murah. Kemudian juga dari ownership tadi juga sudah disampaikan bahwa sebagian besar ini adalah
big players ya, jadi bukan retail. Jadi ini masih asa masih menarik ya buat big players. Nah, kemudian market movement-nya memang IDX Trans ini agak lagging ya dibandingkan IHSG, tapi kita melihat bahwa untuk di sektor IDX transportasi itu eh, apa namanya memang dibandingkan sektor lain dia terburuk ya, nomor dua malah ya. Tapi kalau kita lihat eh, ASA ini eh, semakin mendekati ya dari eh, indeks transportasi. Nah, kalau kita lihat juga dari sektornya, ASA dan Bird itu sudah mulai leading ya, dan momentumnya juga dalam beberapa eh, minggu terakhir juga cukup positif ya. Sedangkan Temas, MDR, LP, HTM itu momentumnya turun, BLTA juga turun ya. Eh, GIA lagging ya, tapi momentumnya ada kenaikan. Nah, kemudian kita juga di peer-to-peer comparison-nya terhadap sektor yang lain, ASA ini masih top 3 ya dalam setahun terakhir pergerakannya. Nah, secara dasar teknikal, kalau kita lihat memang sesuai dengan sektornya ya, lagi turun itu sejak 2021, tapi sejak 2023 udah mulai flat nih, dan harga terakhir ini ada di daerah-daerah rendah ya, kalau kita lihat dari tahun 2023, dan ada di dekat-dekat support trend line kuat ya, karena ini trend line sejak tahun 2016 ya, jadi ini ada potensi kenaikan ya, tapi dia apa namanya perlu pembuktian sih. Kalau naik di atas 785 925 dia akan berubah menjadi tren naik. Ya kira-kira itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Al-Fatih. Ya, seharusnya menjanjikan ke depan. Ada asa untuk asa. Ya, jadi ada harapan untuk asa. Nah, karena kita bicara harapan di tahun ini adalah tahun penuh gejolak. Tadi Pak Michael menyampaikan ada sedikit peluang lah di tahun ini ya, tahun 2024 ada secercah harapan. Jadi ada cahaya di ujung lorong sana. Nah, ini gimana sih kalau kita bicara outlook tadi kan ada beberapa bisnis ya, ada kontribusi-kontribusi dari beberapa pilar tadi. Ini yang mana yang paling diandalkan Pak Michael atau mungkin dari yang bisa menjawab? Silakan Pak. Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Jadi kalau kita lihat growth-nya ya, dari bisnis yang paling cash-nya kuat ya, cash flow-nya kan di tempatnya JBA ya, itu cash flow. Tapi kalau kita lihat EBITDA paling besar itu kan di tempatnya rental ya. Jadi rental itu steady growth ya, sejak mulai berdiri sampai hari ini nggak pernah turun itu apa volumenya segala macam ya. Dan kalau harga mobil kan juga terus naik. Kok putus? Putus. Kita dari mana? Tempat resale rate daripada mobil yang bekerja juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih growth-nya itu di setiap sektor akan membaik, dan juga di tempatnya Antaraja sudah mulai 3 bulan ini ya sudah mulai profit sedikit ya. Cuman memang masih ada biaya-biaya yang bawaan yang dulu-dulu ya, ya mungkin ada pengaruh dikit ya seperti itu. Oke Pak, jadi back to original version of ASA ya, dari dulu di tahun 2003 ya, bisnis Ya, rental itu jadi core-nya ya Pak ya, Pak so, Puji ya. ya. Nah, terus Lebaran kali ini gimana sih sebenarnya Pak? Itu sebenarnya growth momentum nggak sih buat ASA? Karena kalau kita lihat kan car sales turun nih, middle Ya, class struggling, daya belinya jatuh. Kemarin bulan ya. Februari indeks kepercayaan konsumen juga turun terendah dari tahun 2022. Tapi di sisi yang lain, jangan-jangan ini peluang buat ASA karena saya lihat orang mudik pakai apa namanya mobil bekas gitu ya. Jangan-jangan itu jadi peluang bisnis ya buat ASA kemarin growth Ya. moment. Jadi kalau yang mobil bekasnya justru masih tumbuh dibandingkan dengan mobil baru ya. Kenapa? Karena harga mobil baru itu naik terus ya. Ya, Setahun ya. itu naik bisa 10%. Kemudian interest rate juga lagi naik ya. Kemudian perusahaan leasing juga mulai mengerem pemberian kredit mobil baru karena daya belinya kan tinggi, terus NP-nya kan juga cukup mulai bergerak lagi tinggi ya. Karena itu menyebabkan bahwa akhirnya
daya beli yang menurun itu membuat kesempatan untuk orang beli mobil bekas gitu. Pak. Jadi itu makanya growth masih di sana gitu. Kemudian untuk perusahaan seperti BUMN sama departemen itu sekarang sudah mulai mengurangi anggaran untuk beli mobil. Jadi mereka mulai nyewa. Jadi banyak Sewa. departemen yang sewa gitu. Jadi either way ketangkep lah ya, Pak ya. Jadi apa namanya, Iya. sewa naik, terus bisnis mobil bekas juga naik ya. Jadi di tengah kegalauan, di tengah turunnya purchasing power, ternyata ada peluang, gitu Pak ya. Nah, kalau melihat tahun ini yang tahun inflasi, tahun geopolitik, nanti kabarnya juga akan ada kenaikan harga minyak nih kalau misalnya konflik geopolitiknya terus-terusan. Ini kira-kira itu tantangan buat Asa atau bagaimana? Halo Pak Projo, belum belum dibuka mic-nya Pak. Ya. Oke, sorry. ASA itu sebenarnya merupakan peluang ya kalau dengan adanya inflasi ya. Kenapa? Karena harga mobilnya kan naik terus itu kalau inflasi, ya kan? Pembelian mobil dengan harga yang lebih tinggi menyebabkan nilai mobil bekasnya nanti lebih tinggi. Sebagai gambaran, tahun 2023 itu kita kalau jualan Avanza itu bisa dapat margin sekitar 40 sampai 42 juta per mobil setelah dipakai 4 tahun ya. Nah, itu kan merupakan sesuatu yang luar biasa ya buat kami ya untuk natural hedging lah. Kalau inflation US dollar naik kan harga mobil pasti naik yang baru. Nah, yang bekas pasti terangkat gitu. Sedangkan kita kan belinya 4 tahun yang lalu. Jadi momentumnya itu kalau lagi inflasi ya orang makin nggak mau beli mobil kan, tapi dia butuh untuk dipakai. Nah, itu sewa menyebabkan alternatif untuk mobilitas daripada perusahaan gitu. Wah ini menarik sekali Pak. Jadi ini bisa dibilang anti krisis ya. Jadi anti cyclical lah, di mana Iya, siklus krisis muncul. natural hedging. Nah, kalau saya bilang itu kan natural hedging ya. Jadi kalau ya US dollar naik pasti harga mobil naik. Inflasi naik ya pasti harga mobilnya naik ya kan. Yang baru bekasnya juga ikut terangkat gitu. Jadi kalau Yang kita punya 30.000 ya kayak harta karun aja gitu. untuk bisnis last mile-nya gimana nih Pak? Kan dulu Antar aja kayaknya dapat momentum. Nah sekali lagi ini momentum momentum krisis kan, pandemi itu kan justru menghadirkan Ya, ini keuntungan berbeda ya ini. buat bisnis Antar aja, apalagi e-commerce kan dulu orang nggak bisa keluar kirim-kirim barang paket segala macam ya. Jadi kalau bapak-bapak tuh ketakutannya adalah kalau misalnya ada paket itu takut ya karena harus bayar. Tapi itu Ya, sebenarnya artinya ekonomi bergerak kan. Artinya dari situ juga bisnis logistik juga bergerak. Tapi sekarang kan e-commerce sudah mulai melandai nih Pak. Jadi Antar iya aja betul. gimana dalam prospek ke depannya itu seperti apa? Apa Ya, masih bisa diandalkan? kita kan melakukan, saya jawab dulu ya, nanti Pak Suyanto bisa nambahin. Jadi kalau kita lihat sekarang 3 bulan ini, kita kan test case ya, jangan mengurangin capacity kita. Ya, mengurangi capacity itu artinya kita menutup outlet, kemudian kita mengurangin kurir ya, sehingga bisa profitable. Jadi 3 bulan ini sudah menunjukkan profitable. Artinya action yang kita lakukan udah bagus, terus kita nggak nguber volume. Karena kalau tadi saya dilihat juga ada pertanyaan mengenai utilization berapa persen gitu kan. Nah kalau di parcel itu delivery itu adalah jumlah paket. Kalau zamannya startup ya, itu isinya segede mungkin, sebesar mungkin paket yang di delivery. Tetapi kalau dengan kondisi e-commerce-nya sendiri mulai tidak bakar uang, artinya ya namanya e-commerce akan mulai melandai juga ya. Nah, itu sehingga kita melihat kapasitinya harus dibatasin gitu. Nah, akibatnya memang mulai untung di sana gitu. Untuk kompetisi sendiri gimana Pak? Kan dulu e-commerce juga ikut nambel biaya premium ya Ya, untuk bisnis logistik ya. Tapi sekarang kan mereka tadi katanya udah nggak bakar duit lagi tuh. Gitu. iya, Jadi kan secara kompetitif kan Antar aja kan masih mempertahankan level premiumnya kan, premium price-nya. Itu ya. gimana kompetisinya? Kita tetap milih. Jadi kita kan nggak mau ikut perang harga ya. Jadi kan pada waktu tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya kan kalau orang usaha itu ya,
mau naikin layangan. Anda kalau main layangan harus di tempat yang anginnya kenceng kan. Ya, Nah, pada waktu itu kan angin yang kenceng adalah e-commerce, ya. Nah, makanya kita ngikut gitu. Cuman kan siapa tahu begitu mereka go public kan sudah mulai tidak bisa melakukan seperti itu lagi karena fund udah mulai mahal. Akhirnya ya e-commerce harus lebih wise ya, nggak bakar uang gitu. Jadi itu yang menyebabkan kita adjust capacity sehingga kita cari produk-produk yang menguntungkan. Tidak kita ambil semua. Kalau kita mau ordernya ya masih banyak, tapi ya nggak bisa diikutin gitu. Kalau volume aja kan kita ditanya sama shareholder bottom line-nya bagaimana gitu. ya ini menarik Pak ya. Tapi saya juga pernah dengar tuh ada adagium yang kalau if you cannot beat them, you join them. Nah, dalam konteks ini dengan iklim kompetisi sekarang, ada nggak Pak peluang untuk merger and acquisition dengan pelaku bisnis serupa ya, terutama untuk last mile nih? Ya peluang selalu ada ya. Jadi peluang selalu ada ya. Jadi kita yang pertama ya namanya last mile kan semua juga nggak bagus juga dalam kondisi kalau bakar-bakaran uang ya. Jadi yang kita lakukan adalah kolaborasi. Misalnya apa sih yang bisa kita efisiensikan bersama dengan para pemain delivery ini. Contohnya kita dengan JNE sudah melakukan kolaborasi mengenai mid mile-nya gitu ya. Nah, hal-hal ini kan sebenarnya bisa sinergi di situ. Jadi sinerginya belum ke level merger and acquisition ya. Jadi Belum, karena di harus level pacaran dulu. Sebelum kawin pacaran pacaran dulu. dulu. Itu jajakan dulu Pak ya. Ini pas apa enggak ya? Soalnya kalau misalnya Iya, saya sepakat juga sih Pak. Kalau belum kenal tiba-tiba udah kawin kan, ya nanti cerai dong gitu iya. kan. Ongkos cerainya lebih tinggi lagi. Iya kan? Ini Lorencia mau tanya apa nih kira-kira ini mumpung bapak-bapak ada di sini nih. Silakan kalau ada yang mau ingin ditanyakan juga. Lorencia. Iya, halo Pak Projo. Ya, tadi kan ada mungkin sekalian juga menjawab pertanyaan dari Kak Tommy ya. Kan tadi Bapak sempat mention katanya kalau Antar Aja sudah book net profit di first Q24 berarti ya Pak? Iya, iya. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutannya. Jadi proyeksi pertumbuhannya dalam 3 tahun ke depan itu untuk Antar Aja bagaimana ya Pak? Gini, kan kita juga ngelihat sekarang ini kondisinya uncertainty-nya tinggi kan. Kemarin juga karena 3 bulan ini karena efeknya juga efek ada Imlek, efek ada Tahun Baru, efek ada Lebaran ya. Nah itu juga 3 bulan ini kan kenceng juga anginnya kan. Nah kita nggak tahu apakah 9 bulan, makanya kita masih konservatif ya untuk full year-nya ya. Tapi kalau kita harapkan bahwa para pemainnya tidak bakar-bakaran uang, kemudian e-commerce-nya juga lebih realize bahwa kalau disubsidi terus kita juga nggak bisa ikut subsidi ya. Nah akibatnya ya akan lebih profitable, tapi volumenya nggak akan bisa mencapai seperti tahun 2020, 2021 itu kalau nggak salah gambaran parcel per day-nya itu 7,5 juta ya market Indonesia. Sekarang mungkin 2,5 sampai 3 juta cuman. Jadi kita mesti ya realize gitu bahwa sekarang game player-nya nggak cuman volume ya. Kalau mau bervolume ya kita disuruh dengan diskon-diskon atau harga yang murah ya kita yang nggak mau. Makin dengan variabel cost aja nggak nutup. I see, Pak. Itu. Tapi kalau gitu, kapan ya, Pak, kayak target dari Antar Aja untuk bakal book Ini nya? kita sebenarnya target yang paling konservatif kita itu di 2025 kita lebih stabil ya. Tapi di 2024 kita lihatnya month by month itu sudah mulai menunjukkan positif. Nah itu yang sebenarnya untuk 9 months ahead ini kan kita belum tahu ya. Apakah situasi market seperti apa, terus barang-barang harganya bagaimana, market yang e-commerce karena daya belinya kan itu akan pengaruh di sana. Makanya di logistik kita, sekarang kita lebih fokus ke B2B. Ya, I see. B2B itu volumenya nggak gede tapi marginnya lebih tebel gitu. Hmm. Ya Kalau ini Pak Projo ya ingin ingin tanya sedikit follow up ya. Tadi saya lihat ini cukup menarik ya. Jadi sepertinya ASA ini beberapa kali melakukan pivot. Ketika ada krisis pivot, ketika ini jatuh
uh, pindah ke yang lain. Nah, sekarang kan juga fokus ke first and mid mile-nya ya. Terutama Ya, tadi yang menarik juga itu tentang storage ya, ada cold storage, ada cargo betul. share. Itu bisa diceritakan lebih banyak nggak? Karena Ini, ini saya kalau kita bicara digital ekonomi, sharing ekonomi, nah ini kan sharing ekonomi tapi di kargo. Saya belum pernah dengar nih ada ya, cargo share nih. gini. Cargo share ini kan sebenarnya truk kita kan mengangkut sebagian barang-barangnya dari Antaraja. Tapi tidak tiap hari itu full truck. Misalnya dari Jakarta ke Surabaya kan nggak tiap hari full truck. Hari-hari tertentu misalnya Senin gitu penuh kepake. Tapi ada hari-hari berikutnya kan kosong. Nah itu kita yang jual muatan nggak usah full truck. Jadi nggak usah full truck, setengah truk atau satu kotak aja kita kirim gitu. Nah itu yang menyebabkan supaya terjadi utilisasi daripada truknya itu naik. Ya. Nah itu yang menyebabkan hal yang kita lakukan sebagai cargo share. Kedua, faktor VAT ya. Jadi kalau kita masih pakai model yang dulu asa logistik, itu ada customer kita yang delivery express, seperti GNT, GNE, Shopee, Express, itu kan akhirnya sewa mobilnya kan kena PPN 11%. Tetapi mereka untuk PPN out-nya itu pajak final 1%. Ya. Sehingga ada selisih 11% jadi cost daripada delivery kan. Nah, ini kita bikinin cargo share supaya ini sebagai angkutan umum tidak melakukan charging PPN 11%, tapi juga 1%. Sehingga nggak bisa dikompensasi tapi 1%. Sehingga membantu cash flow dan cost daripada pemain-pemain delivery express tadi gitu. Menarik, menarik. Ini sharing ekonomi di kargo ya. Kan kemarin-kemarin itu kita apa namanya yang paling populer adalah sharing ekonomi di ini ya, mobil kendaraan pribadi ya, Ya, yang idle terus kemudian digunakan untuk apa namanya ya. online transportation. Tapi ini menarik sekali ya, apa namanya cargo share ini. Ini siapa aja yang sudah melakukan ini, Pak? Pak Projo? Sebenarnya banyak juga ya, kayak seperti Shipper, kemudian ada Cargotech, tapi kan semua gayanya startup ya. Kalau Hmm. kita kan memang mau tumbuh ya, jadi growth-nya juga steady gitu, bukan langsung jumping gitu, tapi enggak. Kita kan ngelihat dulu capacity kita, terus kemudian bisa profitable apa enggak, kemudian customer-nya, market-nya seperti apa, kita harus milih. Kalau enggak, karena apa? Di bisnis logistik ini booking capital-nya gede. Ya, saya kasih contoh misalnya kalau kita ngerunning untuk ngangkut barang orang itu dengan bisnis ya, kan tiap hari bensinnya harus keluar, supirnya harus dibayar tiap hari. Kemudian AR-nya 30 hari, ada yang 60 hari, berarti kan 60 hari dari biaya bensin dan gaji supir kan harus ditanggung oleh company gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya nggak banyak yang player yang bisa gede di situ. Makanya kalau di Indonesia kita lihat kan, kalau tracking itu nggak ada perusahaan tracking yang punya 2.000 ke atas mobil truk itu parkirnya juga susah kan. Lahannya Hmm. berapa gede gitu. Makanya kita ada teknologi juga bagaimana kita jadi aggregator gitu kan. Yang punya mobil juga butuh muatan, yang punya muatan butuh transportasi gitu kan. Nah, kita gandengin di sana, kemudian kita juga ada mobil sendiri mensuplai kalau ada kebutuhan-kebutuhan supaya reliability-nya itu terjaga gitu. Itu bedanya kita dengan startup player gitu. Iya, ya, karena udah punya modal duluan ya. Ya, untuk Iya, kemampuan inovasi mungkin startup bisa lah ya, tapi ya kalau iya. untuk apa Dan ini kan modal kita itu ada captive dulu. ya. Captive-nya kan udah ada sebagian kan. Ada rencana nggak untuk juga kerjasama dengan startup itu? Artinya ya sebagai agregator itu kan fungsi agregator Ini jangan-jangan sebagai konsolidator juga. chemistry-nya belum tentu sama, Pak. Hmm. Ya kan, kalau yang satu kan mungkin maunya growth volume-nya yang gede banget gitu kan. Ya, traction Soal lah ya. bottom line kan nggak ada cerita gitu kan. Kalau kita kan nggak bisa gitu, kita pakai uang keringet kan. Tapi beda, Ya, chemistry-nya berbeda gitu. ya, beda ya. Kalau startup itu kan intinya duitnya dibakar pokoknya traction, traction, traction ya. Ini artinya kan Iya, usaha dan kan itu pengennya kan stabil. pada waktu zamannya easy money, interest rate low ya bisa lah ya. Tapi kalau sekarang kan semuanya udah berubah ya. Tapi kan ada kalanya Asa ini juga berselancar di tengah startup-startup itu dulu kan dengan Ante Reja. Iya. Itu makanya saya bilang kan kalau pada waktu itu kan kita kan kalau main layangan anginnya gede Inginnya di kan sana harus ya.
ikut supaya tinggi Ya, ya, kan. ya. Tapi Kalau kan sekarang harus anginnya cepat kemana, Pak? tarik gitu kan. Anginnya Anginnya kurang kan harus cepat diturunin itu layangannya. sekarang anginnya kemana, Pak? Ke bisnis Ya kargo itu. anginnya pasti landai lah ya karena yang tadi uang yang dibakar kan udah nggak ada. Tapi ini stabil lah ya prospeknya ke depan, Pak ya. Nih cargo Lebih share ini. stabil karena bisnis online kalau menurut saya nggak pernah akan mati karena kita udah biasa ya dengan online kemudahan-kemudahan itu. Cuman yang main di online-nya akan di kelas menengah ke atas yang realize bahwa tidak bisa murah, nggak ada delivery yang zero ongkosnya itu nggak ada. Jadi real market kalau menurut saya real market akan tetap itu. Jadi contohnya misalnya GoFood lah, sekarang kan mahal ya. Tapi orang yang sudah biasa pakai pesan GoFood ya tetap aja bayar kan. Ya, udah terlanjur nyaman lah ya. Udah nggak mau Ya geser nyaman kan. lagi. Nah, tapi kan marketnya memang terkikis kan. Yang di bawah-bawah kan merasa relatively mahal gitu kan. Kalau beli Ya, beli bakmi 30.000, ongkos kirimnya 60.000 kan kamu nggak beli, ya kan? ya, Nah, ya. tapi kalau belinya 200.000 ya ongkosnya 10.000 ya udahlah. Daripada saya ngeluarin mobil harus keluar segala macam ya. Mungkin market itu tetap ada. Jadi delivery juga sama. Kita kalau belanja dari rumah kan udah nyaman sekarang. Oke, ini menarik sekali. Ini kalau kita saya coba list pertanyaan ini banyak sekali nih, terutama juga pertanyaan dari audiens. Mungkin kita bisa pilih ya beberapa di antaranya. Ini ada yang menarik juga nih tentang dari Pak Richard Halim ya. Kebetulan kan kemarin juga Lebaran nih, pasti kan ada bisnis parcel ya. Nah, gimana bisnis parcel kemarin tuh? Estimasinya tinggi atau enggak? Terutama untuk fiscal year tahun 2024 ini. Mungkin Pak Suyanto bisa tambahin nih Pak. Kalau enggak saya ngomong terus nanti. Oke, ya Pak. Ya, jadi pada saat Lebaran ya memang kita ada peak lah ya, ada peak karena biasa ketika bulan puasa semuanya pada belanja gitu ya, apalagi pas dapat THR gitu. Tetapi terus terang pertumbuhannya tidak seperti dulu-dulu yang kalau peak day itu bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat itu enggak. Ya, artinya justru itu baik buat kita karena eh, itu lebih apa ya, lebih landai sehingga kita memanage kapasitasnya lebih gampang. Tapi kalau ditanyain pertumbuhan di Express, ya ada pertumbuhan. Demikian juga di logistik sebetulnya. Kalau di logistik kan kita kan B2B tadi, yang cargo share kan B2B. Sehingga ketiga yang B2B itu ya orang stock up. Jadi customer mulai stock up barang karena udah banyak consumption gitu. Nah, itu bisa lebih panjang. 2-3 bulan sebelumnya udah siap-siap nih stock up barang terus sampai begitu mendekati Lebaran, sampai kadang-kadang deket-deket Lebaran masih jalan. Tapi setelah itu ya memang udah enggak gitu. Kira-kira seperti itu polanya. Oke, Pak. Jadi ya ada sedikit ini ya perlambatan lah ya kalau kalau kita ngelihat dari sisi datanya juga sebenarnya kan middle class kita juga dalam kondisi yang ya dibanding tahun lalu ini sebenarnya nggak lebih baik gitu Pak ya. Tapi ya setidaknya stabil lah. Ya, itu Betul. Pak. Jadi apa yang kita lakukan sekarang kita nggak mau jor-joran, mau waktu peak season kita nambah facility segala macam nggak usah lah. Lebih baik stabil aja, Stabil lebih lah ya. smooth. Nah, Pokoknya hidupnya lebih supaya hidupnya lebih panjang Pak ya. iya, kalau nggak nanti udah direkrut orang misalnya, terus marketnya drop kan kita kapiran juga gitu. Jadi Ya, ya. kita lebih baik stabil aja, tapi kita prediksi bahwa mungkin 2 tahun lagi marketnya akan jadi normal sehingga kita tahu real demand itu seperti apa, bukan karena didrive oleh subsidi itu. Ya, ya. Ini menarik ya. Saya runner Pak ya. Saya kan pelari Pak. Jadi dan saya pelari jarak jauh. Saya sangat 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 bisa berempati sekali dengan Asa di sini karena kita semua ini pelari maraton. Bisnis ini kan lari maraton, bukan lari sprint. Ya kan yang penting finish gitu kan. Mau jaraknya kan jarak jauh. Kita mau lari jarak jauh. Jadi heart rate-nya itu dipertahankan stabil ya. Kalau misalnya naik turun bisa boncos juga jantungnya gitu kan. Oke, Lau, kalau mau ada pertanyaan lagi silakan Laurencia juga sekaligus membacakan pertanyaan dari floor. Iya, mungkin Dan kita lanjut ke pertanyaan Flor ya, karena banyak banget yang penasaran sama Asa gitu. ada Bu Mimeng juga kalau ada pertanyaan Bu Mimeng. Oh iya, mungkin kita lanjut dulu ya ke pertanyaan Flor. Mungkin ada yang bertanya dari Kak Silvi.
Berapa sih tingkat utilization rate dari sewa mobil dan antar aja gitu untuk Oke, sekarang? kalau mobil itu kira-kira sekarang 93 sampai 94%. Karena mobil kita ini kan long term kontrak semua ya. Jadi utilisasinya cukup tinggi. Nah, yang kira sekitar 5% itu sebenarnya untuk standby replacement car kalau ada accident atau ada mobil-mobil yang rusak harus perbaikinya agak lama. Nah, itu harus spare. Jadi nggak mungkin kalau utilisasi 100%. Kalau utilisasi 100%, eh, customer service satisfaction-nya akan drop. Hmm, Jadi itu menurut saya sih di bisnis rental optimal sekali udah 94% lah. 4%. Kalau untuk antar aja bagaimana, Pak? Nah, Ntar aja nggak bisa dihitung dengan utilisasi ya, tapi berapa parcel yang dikirim. Mungkin Pak Hmm, ya, Suyanto nggak jadi tambahin ya. kalau diantar aja, kalau ditanya utilization tuh mungkin truknya kali. Tapi hmm, kalau productivity daripada kurirnya ya pastinya ketika pada saat mendekati Lebaran yang selama jalan bulan puasa tinggi sekali gitu. Artinya hmm, kalau tinggi itu karena kan mereka kan dari penghasilannya dari jumlah parcel yang di-deliver. Jadi ya mereka tentunya akan dapat yang lebih baik ketika eh, parcel delivery-nya ini sangat tinggi gitu. hmm. Itu jadi seperti itu. Kalau utilization-nya itu di manage di cargo share, tracking ya, tracking. Jadi mestinya eh, justru kita ngelihat utilisasi tracking itu eh, memang ada kecenderungan lebih meningkat ketika pada saat bulan puasa menjelang Lebaran gitu. Begitu. Oke, sip. Tapi ya kita di cargo share ini sekarang kan kalau B2B ya. Jadi contohnya mesti seperti IKEA gitu kan. Nah, kita juga ngirim kargonya termasuk masangnya gitu kan. Terus kemudian kita juga ada kargo halal ya. Halal logistik ya kan. Nah, Betul. kemudian kita juga Oh, itu masuk khusus. kargo halal gimana Pak? Itu saya baru dengar tuh ada kargo halal. Iya. Ada Jadi sertifikat halal. oke, mungkin Pak Suyanto lebih banyak cerita lah coba kargo Jadi, halal. jadi gini, halal logistik. Jadi ceritanya gini, eh, pemerintah Indonesia itu nanti Oktober tahun ini akan mewajibkan bahwa semua proses yang berkaitan dengan industri makanan itu harus disertify halal gitu. Nah, jadi Porternya. nggak cuma produsernya, tapi proses logistiknya, proses pembinaan barang-barangnya juga harus halal. Jadi kita ASA sejak bulan Oktober tahun lalu, kita itu udah certified halal. Jadi sertifikasi halal ini ada nomornya lah ya dari pasti penerbitnya dari Departemen Agama. Nah, tentunya sebelum dapat sertifikasi halal, ya kita harus mentraining orang kita sebagai penyelia halal yang memastikan bahwa semua proses yang terjadi, semua cara kita bekerja itu memang comply dan halal gitu. Nah, setelah itu baru disertified, fatwa dikeluarkan MUI, sertifikat dikeluarkan oleh Departemen Agama. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mengantisipasi sebetulnya. Kenapa seperti itu? Karena bisnis kita di ASA, di cargo share terutama, itu banyak berkaitan dengan FMCG dan makanan. Dan kita juga ada cold space, cold chain ya, yang di situ juga berkaitan dengan makanan. Jadi makanan yang berpendingin kan. Jadi kita melihat bahwa kita comply ke regulation, kita siap-siap nih, walaupun nanti Oktober ya, tapi kita udah siap bahwa kita bisa melayani masyarakat dengan proses yang lebih apa ya, lebih comply, terutama dari si halalnya. Kira-kira Oh, begitu, Mas. ya sederhananya juga kalau misalnya di cold storage itu ya daging sapi nggak dicampur set daging babi lah gitu, kira-kira ya. Betul. Jadi Hmm. termasuk di gudang iya, termasuk di transport. Kan tidak boleh terkontaminasi, nggak boleh nggak kecampur gitu ya. Ketika kecampur kan bisa jadi nggak halal lagi gitu. Nah, proses itu yang dijagain. Dan juga kebersihan bukan cuma dicampur dengan daging yang lain ya, Hmm. tapi kebersihannya terus itu kan harus dimonitor. Ya ya, karena halal kan konsep yang umum ya. Jadi kebersihan juga tuh kan jadi konsep halalan toiban ya, halal dan baik Halal gitu dan ya toiban, kira-kira. ya. Ya, ya. Oke, ini sudah hampir menjelang selesai. Lo ada pertanyaan lagi atau Bu Miming? Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan Bu Miming nih jauh-jauh dari LA. Oh iya, silakan. Bu Miming belum dibuka mic-nya. Unmute dulu. Pak Projo, gimana Ya, prospek sahamnya ke depan dan ya. income-nya? Ini
Gimana biar Kalau bisa kinclong lagi kayak dulu 4.000? ini Bu, jadi kita pertama kan kita kalau bisnisnya growth itu harus mulai mikir kan kalau organic growth itu slower ya. Jadi stabil tetapi nggak bisa jumping lah ya. Makanya kita melakukan beberapa untuk future-nya, kita melakukan unorganic growth ya. Dengan invest, dengan akuisisi beberapa perusahaan, mungkin nggak langsung menjadi apa majority dulu, tapi minority kita sambil lihat, tapi nanti kita akan nambahin share kita supaya kita bisa consolidate ya. Jadi seperti perusahaan-perusahaan distribusi FMCG, kita sudah invest ya, walaupun masih minoritas, tapi itu menambah jumlah logistik kargo yang akan dimuat juga ya. Dan ini kita udah lakukan Bu. Jadi seperti cold space itu kan yang cold chain tadi, itu kan salah satu juga inisiatif bagaimana untuk men-tackle namanya market yang growing ya. Karena cold chain ini luar biasa sekali. Buah di Indonesia ini puluhan triliun Bu yang diimport ya. Yang di meja makan kita itu 30% itu cost-nya itu buah itu untuk kelas menengah. Nah, jadi buah, sayur itu sebenarnya marketnya besar. Kemudian juga yang namanya FMCG itu kan nggak ada matinya, Bu. Jadi barang-barang yang didistribusikan itu kan dengan ekonomi kita growing, yang namanya konsumsi itu akan naik terus. Nah itu yang menyebabkan kenapa di ASA sendiri growth-nya nggak cuma dari organik, tapi juga mulai mengarah ke anorganik. Karena di tempatnya ASA ini, EBITDA-nya cukup besar ya Bu ya, 1,3 triliun. Jadi secara cash basis-nya itu cukup kuat. Kemudian bank facility kita juga cukup tinggi ya, sehingga dan interest rate-nya juga very kompetitif lah. Nah itu yang menyebabkan kenapa kita secara cash flow-nya juga bagus. Kemudian growth opportunity-nya juga kita tangkap, Bu. Isi. Ya kalau di gini, ini kan ASA ini kan mobilnya kan pakai cost value ya. Sebenarnya market value-nya kan jauh di atasnya. Jadi kalau menurut saya nih harganya sih sangat murah ya. Iya, Bu Mimin. Oke, Pak, saya notice banyak orang sangat mulai seneng pakai kayak mobil kayak Asa. Cuma apakah nanti akan ada rencana kayak Asa ini bisa dibawa kayak online aplikasi gitu yang karena orang kan travel sekarang pakai mobil dengan Ya, banyak apa tuh tol-tol jambangan pertumbuhan jalan Kantor. ya. ya, Jadi orang tuh lebih nyaman pakai kayak professional service gitu untuk ya, travel ke kota-kota gitu ya, dari misalnya dari ya. Jogja ke Jakarta. Karena kalau ASA itu kan bagus gitu ya, at least supirnya profesional, mobilnya juga boleh pilih. Cuma aplikasi gitu kayak online gitu gampang nggak Gini, didapat ya? kita akan melihatnya begini Bu, in the future yang namanya seperti ride hailing itu ongkosnya akan mahal. Kenapa? Karena kan namanya driver juga mulai naik terus kan. Hmm. Nah, antara sewa mobil sama sewa driver bisa drivernya lebih mahal sekarang. Nah, kemudian kita lihat bahwa kita sudah melakukan pakai digital ya, itu namanya share car. Share car itu hanya yang menyewa langsung menyetir sendiri, buka tutupnya pakai handphone, smartphone, kemudian bayarnya pakai kartu kredit, ya. Ada di lokasi-lokasi tertentu. Nah, ini ke depan menurut saya ini adalah future. Seperti di Amerika ada Zipcar, Turo, itu kan sebenarnya mengantisipasi kebutuhan market itu, ya. Nah, kalau yang seperti Ibu bilang tadi untuk traveling segala macam, kita menyediakan loh. Jadi kalau misalnya mau ke Jogja dengan mobil misalnya Alphard ada drivernya, ya bisa kita sediain. Mau Kijang, mau keluar kota ya. Tapi ya kalau pakai driver kan pasti lebih mahal ya. Karena drivernya harus menginap. Nah, itu ada ongkos. Jadi untuk kelas-kelas yang menengah ke atas mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi untuk kelas yang menengah ke bawah kan mungkin lebih baik bagaimana menghemat gitu. Jadi market ini dua-duanya kita tap. Maksud saya tuh pakai aplikasi gitu yang nyaman gitu. Jadi kita tinggal udah terkenal gitu. Apa tuh pakai aja ASA untuk mau kalau ke Jogja nyari mobil, pakai supir atau sama supir karena Ya, mulai disuka Pak. Karena orang males
Dia nggak percaya dia punya supir sendiri untuk travel ke luar kota karena nggak pengalaman, Ya, nggak terbiasa dan sebagainya gitu. Dia mereka mulai nyaman ya. pakai pakai rent a car kayak bapak gitu. Cuma Ada Bu, aplikasi kalian sekarang sekarang kita mungkin juga nggak ada. perlu. Kita Hmm? udah ada. Nanti kita bisa kasih share itu apa apps-nya. Jadi kalau I mau see. Mungkin uh, lebih uh, dipromot kali ya melalui TikTok atau ya, gimana ya supaya orang lebih mengenal gitu ya. ya. Yang buat saya sih lebih penting utilisasi ya. Mhm. Utilisasinya kalau mobil-mobil yang di standby ini tuh kosnya jalan terus Bu. Jadi I yang short see. term itu kadang-kadang kita nggak terlalu agresif ya. Tapi yang lebih Hmm. long term ya, karena utilisasi itu buat kita sangat penting karena biaya yang di ASA ini yang gedenya kan depresiasi sama bunga ya, terus overhead gitu. Nah ini semua harus di cover dengan utilisasi yang tinggi. Oke, ini Bu Miming, kalau boleh kita mau bacain sedikit lagi dari floor sebelum kita tutup. Ya Bu Miming, nanti kita atur lagi lah sama teman-teman Hasan nih. Kalau bisa Ya, diundang ke LA, ke New York ya, salah, saya salah sebut. Jadi New York lagi, ke Big kita Apple. Oke, Lau, silakan Lau, mungkin bisa dipilih lagi maksimal 2 pertanyaan sebelum kita tutup. Iya, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak, karena as you mentioned before, kalau misalnya Caroline sama GPA ini is the fastest growing segments yang bakal contribute di 2024 itu, maybe Bapak bisa elaborate more about proyeksinya bagaimana ke depannya, ataupun Oke. target net income-nya bagaimana sih gitu. Oke. Nah, ini bagus pertanyaannya. Cuman kan kalau namanya growth yang tinggi kan dan lihat dari base-nya dulu ya. Orang growth-nya 30% tapi base-nya kecil kan ya tetap tumbuh gitu kan. Future. Tapi kalau kita ngelihat ini namanya bisnis yang Caroline, itu kan revenue-nya dari jual mobil. Jadi in the top line side itu growth-nya akan besar sekali, ya kan? Kalau jual 100 mobil kali harga 300 juta kan ya langsung gede gitu kan. Nah, tapi bottom line-nya akan kecil. Kalau harga mobil tinggi tapi profitnya pasti nggak gede-gede, ya kan? Karena bisnya kan pasti. Itu namanya big ticket item. Tetapi kalau seperti auction JPA, itu marginnya gede, 38% itu. Karena orang mobilnya nggak kita beli kan, mobilnya bukan dicatat sebagai revenue, tetapi fee-nya aja yang menjadi revenue, ya kan? Jadi orang titip mobil jual bayar fee ya mas saya, gitu kan, 2% ya kan? Terus kalau mau ikut lelang bayar sama saya lagi, gitu kan? Jadi ini cash cow gitu kan? Jadi kalau 1 tahun itu ya bisa 40-50 miliar dengan gampang untuk dapat itu net profitnya dari tempatnya si JPA gitu kan? Nah itu kalau digabung dua digabung maka top line growth-nya juga bagus, bottom line growth-nya juga bagus gitu. Oh, Kira-kira seperti itu. Jadi kalau menurut saya tahun lalu itu kita melelang sekitar 40.000 mobil ke atas ya. 40.000. Iya, 40 ribuan. Nah, sepeda motornya kira-kira 60 ribu ya. Jadi hampir 100 ribu totalnya. Nah, itu kita masih expect growth-nya bisa sampai 10% lah. 45 ribu lah kira-kira gitu. Kemudian kalau yang bottom line-nya juga kita harapkan bisa double digit juga ya. Terus kita kan ada perusahaan gadai mobil itu. Nah, gadai mobil itu mempercepat pedagang mobil kalau mau beli mobil bisa lebih banyak. Karena Pak, mereka bisa menggadaikan mobil yang dimenangkan di bidding, bisa di-finance sama kita selama 2 bulan. Nah, per bulan, per minggunya bayar 0,5% gitu. Administration fee itu namanya. 0,5% per minggu. Jadi itu meningkatkan volume perputaran yang ada di lelang gitu. Itu juga kita financing sendiri, modal sendiri itu. Hmm. Ini Karena menarik ya sebenarnya. GMV-nya kan sekitar 6 triliun lebih itu punyanya di JPA ya. Terus kemudian antara yang jual mobil terima uangnya kan 4 hari kerja. Nah, kita kan menang 4 hari kali 7 triliun itu kan. I see. Semua dihitungin. Oke, Ini Lau it's masih ada very lagi? interesting. Mungkin cukup sih sebenarnya dan cukup menarik untuk webinar ini dan tadi ya tentang pawn shop-nya ini gitu.
Tapi sayangnya waktu sudah lewat gitu. Kita Jadi bikin lagi kita, acaranya nanti. Nanti bikin lagi Pak, oh bisa iya bisa pasti. bikin lagi. Mm-mm. Ya, saya rasa ini apa namanya menarik sekali ya tadi perbincangan kita meskipun singkat ya 1 jam kayaknya nggak kerasa ini udah lewat 6 menit. Tapi menarik sekali tadi terima kasih Pak Projo, Pak Michael tadi yang juga sudah memberikan paparannya. Jadi saya akan menutup dengan ya mungkin merefer lagi ke nama dari ASA ya. ASA ini katanya nama adalah doa. Nah, ASA itu kan nama lainnya adalah harapan. Jadi hope. Kita bisa berharap lah dari asa ke depan sesuai namanya itu bisa stabil, bisa cuan gitu tadi katanya Bu Miming ini kapan apa namanya naik lagi sahamnya kayaknya sih kalau dari apa yang tadi strategi-strateginya strategi bisnisnya pivot ketika lagi mentok ya ini kayaknya selalu ada peluang pertumbuhan ya ruang untuk tumbuh room for improvement. Terima kasih sekali lagi Pak Projo dan juga kawan-kawan. Mudah-mudahan terus menjulang ya asanya dan mudah-mudahan terus memberikan cuan. Terima Ya, kasih. Selamat buat sore. semua teman ya. Terima kasih Assalamualaikum. atas Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.